warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati dengan NIM 210210123. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen berbasis kinerja. Pengertian dari manajemen berbasis kinerja. Manajemen berbasis kinerja adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti perencanaan, perorganisasian, penganggaran, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran dan hasil yang ingin dicapai yang terukur atas kinerja yang dihasilkan. Menurut Armstrong dan Baron, manajemen kinerja merupakan pendekatan strategi dan terintegrasi untuk memberikan hasil yang sukses dalam organisasi dengan meningkatkan kinerja dan membagikan kemampuan tim dan individu. Ada 7 kata kunci dari manajemen berbasis kinerja. Yang pertama, proses yang sistematik. Yang kedua, untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga, melakukan proses berkelanjutan dan berskala panjang. Yang keempat, meliputi penerapan sasaran kinerja strategi. Yang kelima, mengukur kinerja. Yang keenam, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data kinerja. Yang terakhir ada menggunakan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Manfaat manajemen berbasis kinerja dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan dibagi menjadi 5, yaitu sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki komitmen kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Yang ketiga, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Yang keempat, sebagai upaya berbasis perencanaan karir karyawan. Yang kelima, sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas. Selanjutnya, ada manfaat bagi manajer, dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama, untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Yang kedua, untuk membantu upaya klarifikasi kinerja dengan harapan perilaku. Yang ketiga, untuk memotivasi dan pengembangan kerjasama tim. Yang keempat, sebagai pendukung kepemimpinan. Yang kelima, untuk pengembangan diri karyawan. Selanjutnya, manfaat bagi seluruh pegawai dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. Yang kedua, untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan pegawai. Yang keempat, untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan rencana perbaikan dan bekerja. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dialokasi ke sektor publik terhadap outcome atau hasil output. Yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas Kementerian SKPD serta semua organisasi yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dan manfaat dari manajemen berbasis kinerja adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan perkembangan berkelanjutan. Langkah-langkah dari menyusun kerangka kinerja. Yang pertama, kerangka kinerja dimulai dengan apa yang dirubah. Yang kedua, dampak disusul dengan apa yang ingin dicapai guna mewujudkan perubahan yang ingin diinginkan. 3. Selanjutnya, untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang apa yang dihasilkan. Untuk menyusun kerangka kinerja harus dimulai dari apa yang ingin dirubah atau dampak yang ingin dirubah. Setelah didapatkan apa yang ingin dirubah, dampak, maka kita mencari apa yang ingin dicapai yang berguna untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, setelah mengetahui apa yang ingin dirubah dan apa yang ingin dicapai, kita akan mencapai cara yang diperlukan untuk informasi tentang apa yang dihasilkan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.